البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Al-Hadisul Hadi wal Khamsun ba'da salasimi'ah 351 wa an Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu an fi hadisihi tawil, dari Abu Sufyan yaitu Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu di dalam hadis yang panjang, fi qissati Hirqal, dalam kisah Hirqal, kisah apa itu? Perniagaan dia ke wilayah Syam, kemudian dia dipanggil untuk apa? Menghadap Kaisar Heraklius itu. Ini pada waktu apa? Masa perjanjian Hudaibiyah antara tahun berapa itu? 6 sampai tahun 8, di masa 2 tahun itu. Perjanjian Hudaibiyah 10 tahun, tapi ternyata nggak sampai lengkap 2 tahun mereka sudah apa? Berkhianat waktu itu. Di masa damai inilah maka Abu Sufyan berangkat ke Syam seperti biasa untuk berniaga. Wa anna Hirqal qala li Abi Sufyan, dan Hirqal berkata kepada Abu Sufyan, famadza ya'murukum bih, apa yang diperintahkan oleh Nabi itu kepada kalian? Karena apa? Tanpa diketahui oleh Abu Sufyan, ternyata dia datang menuju ke apa itu? Tempat hidayah dia. Yaitu apa? Tanpa dia sadari ternyata di Syam terjadi perkara yang sangat besar. Sebagaimana di Sahih Bukhari itu, Heraklius pagi harinya bangun dalam keadaan sangat buruk. Dia merasa sangat susah. Kenapa? Karena tadi malam dia mendapatkan tanda-tanda yang aneh. Karena Heraklius ini juga apa? Tukang tenung dia. Melihat apa? Tanda-tanda dari jin-jin dia. Yang mana apa? Ini tanda bintang di langit begini menunjukkan Nabi terakhir memang sudah datang. Nah, ini dia merasa susah. Kenapa? Karena akan meruntuhkan kekuasaan apa? Agama Kristen. Dan dia dapat surat dari apa? Dari teman dia yang ada di pusat Romawi pada waktu itu di Roma. Pendeta yang juga ilmunya seperti dia, punya ilmu tenung yang besar. Yang mana pendeta ini mengatakan tanda-tanda di langit sudah menunjukkan memang Nabi yang terakhir itu sudah datang. Dan ini tentunya apa? Sebenarnya ini dia terlambat, bukan berarti oh bomo itu hebat ya. Enggak, dia terlambat. Kenapa? Rasulullah sudah jadi nabi selama sekian tahun, sejak 13 tahun ditambah 6 tahun, yaitu berapa? Sudah 19 tahun yang lalu jadi nabi. Cuma apa? Mereka terlambat, tapi paling enggak apa? Informasi itu datang melalui apa? Tanda-tanda gaib. Maka kemudian apa? Temannya itu akhirnya temannya itu apa? Mengumumkan yang di Roma, mengumumkan dengan memakai baju putih bahwasanya dia beriman kepada nabi yang terakhir itu, yang telah dijanjikan di dalam Taurat dan Injil, dan sekarang tandanya telah datang. Nah, ternyata apa? Temannya itu dikehendaki Allah untuk naik derajatnya. Dia dikeroyok oleh orang-orang Roma sampai mati syahid. Amila qaulilan ujira kasiran, beramal sedikit dapat pahala besar langsung. Istilahnya langsung naik derajat, mati syahid, nggak perlu letih-letih menghadapi apa? Degilnya orang-orang Roma. Nah, sementara Hirqal mendengar berita itu dia ketakutan. Dia gentar, dia masih ingin apa? Berkuasa panjang, dia masih ingin menikmati kekuasaan. Cuma apa? Dia merasa pening, ini ternyata tanda sudah datang. Sementara dia tahu kalau tanda ini datang berarti apa? Kekuasaan di Ilya itu akan segera berakhir. Maka kemudian apa? Hirqal mengumpulkan apa? Para pembesarnya, menanyakan apakah di wilayah ini, di wilayah Syam ini ada orang-orang selain dari kaum kita, yaitu apa? Kaum Bani Ishaq. Maka disuruh melihat. Ternyata kebetulan Abu Sufyan sudah sampai di wilayah Syam itu. Maka beritanya sampai kepada mereka bahwasanya apa? Oh, ada ini para pedagang Arab sudah datang. Kemudian apa? Ditanyakan apakah, coba periksa apakah mereka berkhotan atau enggak. Diperiksa ternyata iya pakai berkhotan. Karena memang disebutkan bahwasanya di antara tanda-tandanya adalah apa? Kekuasaan di Ilya, kekuasaan Romawi yang besar selama ratusan tahun di Ilya akan segera berakhir dengan apa? Dengan raja yang berkhitan. Sementara kita tidak berkhitan. Salah sendiri, siapa suruh. Maka kalah kalian. Jadi Bani Ishaq ke Bani Ismail? Bani Ishaq. Orang-orang apa? Romawi, Bani Ishaq. Bani Ismail itu orang Arab. Bukan, yang Heraklius itu ditanya ada tak orang-orang yang selain daripada Bani Ishaq ya? Iya, selain Bani Ishaq. Iya. Baik, kemudian apa? Maka mereka pun dihadapkan kepada Hirqal. Tapi disebutkan dalam kisah itu apa? Abu Sufyan kemudian Hirqal tanya, ada di antara kalian yang mendengar datangnya Nabi
yang mengaku nabi itu, oh ya, dia ada di tempat kami itu mengaku nabi. Siapa dari kalian yang paling dekat kekerabatannya? Oh, saya. Nah, kemudian apa? Dia yang diajukan ke depan. Kemudian apa? Teman-temannya diletak di belakang. Kemudian Hirqal berkata kepada penerjemahnya, kasih tahu teman-temannya, kalau dia itu dusta, maka apa? Dustakan dia. Dalam keadaan Abu Sufyan tahu bahasa situ, makanya dia dagang ke sana. Makanya dia mengatakan kalau bukan karena nanti teman-teman saya akan mengasih tahu kedustaan saya sehingga orang-orang Syam tahu kedustaan saya, saya akan dusta terhadap Muhammad itu. Menunjukkan apa? Mereka malu untuk bohong. Baik, maka mau nggak mau apa harus jujur ini daripada nanti terbongkar dusta. Maka kemudian tanya ini, tanya itu dan seterusnya sampai kemudian Hirqal tanya yang ini. Famada ya'murukum bih? Lalu setelah jelas memang karakter kenabiannya itu seperti yang engkau ceritakan, setiap hari pengikutnya makin lama memang makin bertambah, dan yang sudah masuk kepada agama Islam dia enggan untuk keluar lagi setelah tahu keindahan Islam. Kata Hirqal memang seperti itulah. Kebanyakan yang masuk adalah orang-orang yang lemah, yaitu apa? Orang miskin. Menunjukkan apa? Keimanan yang kuat. Karena dia masuk agama Islam memang bukan untuk cari harta. Kalau orang masuk agama Kristen kebanyakan memang cari harta, cari keduniaan saja. Memang itu senjata mereka, senjata orang Kristen. Menunjukkan apa? Lemahnya hujah mereka. Harus apa? Dengan iming-iming Indomie atau Supermie atau Maggi atau iming-iming perempuan dan seterusnya, keduniaan. Menunjukkan lemahnya hujah mereka sebenarnya. Tayyib, maka kemudian setelah terbukti memang ciri-ciri yang disebutkan itu seperti yang disebutkan dalam kitab suci, maka Heraklius bertanya, lalu makanya ada fa di sini. Lalu apa yang dia perintahkan kepada kalian? Yakni Nabi SAW, dia maksudnya Rasulullah SAW. Qultu, maka dia mengatakan, Yaqul, Nabi itu berkata, orang itu mengatakan, u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan jangan kalian sekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Ini saling menguatkan kalimat-kalimat tadi, terulang-ulang untuk apa? Agar tidak terjadi kesyirikan. Tapi diulang-ulang pun masih apa? Masih banyak yang degil, tetap berbuat syirik. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan apa yang diucapkan oleh ayah-ayah kalian, bahwasanya patung ini mampu memberikan manfaat, bahwasanya batu itu mampu memberikan manfaat, bahwasanya mata air ini demikian, bahwasanya besi itu mampu demikian, dan seterusnya. Khurafat-khurafat terhadap apa? Benda-benda mati tadi, ataupun yang bukan benda mati yang tidak layak untuk disembah. Wa ya'muruna bis-sholati was-sidq, dan dia memerintahkan kami untuk sholat, untuk juga apa? Jujur. Menunjukkan apa? Abu Sufyan betul-betul tahu dakwah Rasulullah SAW, cuma dia belum apa? Masuk Islam. Ini menunjukkan semata-mata pengetahuan, semata-mata wawasan, tidak mengharuskan seseorang itu mukmin. Dia punya ilmu seperti iblis, punya ilmu tentang, tapi apa? Dia tidak mau masuk Islam. Seperti juga apa? Fir'aun punya ilmu tetapi dia tidak mau masuk Islam. Wal afaf, dan menjaga kehormatan, tidak melakukan perkara-perkara yang merusak kehormatan. Wasilah, yaitu menyambung kekerabatan, dan ini yang diinginkan. Sampai kemudian apa? Hirqal mengatakan, kalau kisah yang engkau ceritakan itu memang seperti itu, maka sesungguhnya dia akan menguasai tempat yang aku injak sekarang ini, yaitu apa? Akan menguasai Syam, dan itu nanti di masa apa? Masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, masa pemerintahan Abu Bakar, kemudian dilanjutkan Umar. Pembukaannya, perangnya di zaman Abu Bakar, kemudian Abu Bakar meninggal, langsung apa? Perang dilanjutkan sampai apa? Dibuka wilayah Syam itu. Tayyib. Syahid yang diinginkan adalah ini, silah, yaitu apa? Menyambung kekerabatan. Ini menunjukkan pentingnya silaturahim. Bahkan dakwah itu disampaikan oleh Rasulullah dalam periode Mekah, periode yang membahas masalah tauhid. Ternyata apa? Rasulullah tidak lupa untuk mengajarkan masalah apa? Kejujuran, juga masalah apa itu? Menjaga kehormatan, juga menyambung silaturahim dan seterusnya. Tayyib. Lalu bagaimana memerintahkan sholat juga? Karena memang Rasulullah SAW setelah Isra Mi'raj itu beliau apa? Sholat di Mekah selama 3 tahun sebelum kemudian diperintahkan untuk hijrah. Tayyib. Dan kisah ini panjang terkait dengan itu, yang mana di akhir kisah itu ketika apa? Ketika ada berita bahwasanya Nabi itu ciri-cirinya tepat, maka Hirqal berkata kepada apa? Para pembesar Romawi, wahai masyarakat Romawi, sesungguhnya ini adalah kebanggaan yang telah dijanjikan kepada kalian, maka segeralah kalian itu masuk Islam, beriman kepada para nabi, kepada nabi itu. Maka apa? Maka mereka langsung berubah bagaikan apa? Bagaikan
bagikan keledai-keledai liar. Langsung mereka teriak-teriak, kemudian mereka lari keluar menuju apa? Menuju pintu. Tapi apa? Heraklius sudah mengunci pintu-pintu itu. Ini menunjukkan apa hebatnya politik dia. Kalau sampai orang-orang yang nggak rela tadi keluar, nanti akan cerita ke masyarakat, akan membuat kegoncangan, kemudian apa? Akan timbul pemberontakan. Maka Heraklius sudah siap itu. Maka begitu dia melihat mereka itu memang pada lari, tapi apa? Tidak mampu keluar, maka disebutkan di dalam hadis itu, muttafaqun alaih itu, manakala Heraklius putus asa dari keimanan para pembesarnya, dia berkata kepada mereka, kembalilah kalian. Aku tadi hanya menguji kalian, sekarang sudah ketahuan hebatnya keimanan kalian. Maka langsung mereka semua sujud pada Heraklius. Kata Abu Sufyan, maka dari sini dan inilah berita terakhir tentang keadaan Heraklius, yaitu dia tetap di atas agama Kristian dia. Dan kemudian Abu Sufyan mengatakan, dan sejak saat itu aku sadar bahwasanya sebentar lagi memang kekuasaan Ibnu Abi Kabsyah memang akan meluas, dan mulai apa dia mulai sadar bahwasanya ini adalah memang apa ajaran yang telah disetujui, telah diberitakan di dalam agama-agama terdahulu, datangnya Nabi terakhir ini. Nah, setelah itu dia sebentar lagi 2 tahun lagi akan masuk Islam, si Abu Sufyan itu. Waktu itu dia belum Islam ya? Belum, dia waktu itu masih apa? Masih ingin dusta, masih ingin ini, masih ingin itu, masih belum terbuka jiwanya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Tapi dia tahu kebenaran juga. Oh. Subhanallah.